Tidak ada yang hidup di luar bumi. Secanggih apapun teknologi yang akan dihasilkan oleh manusia, maka itu tidak akan pernah bisa menciptakan kehidupan di luar negeri, di luar bumi. Ya, contoh misalnya Amerika punya proyek Mars, ya, itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya kehidupan itu hanya ada di bumi. Bahasa ilmiahnya disebutkan dengan blue earth, ya, dengan planet yang biru. Planet biru inilah yang ada kehidupan. Kenapa? Karena perputarannya, rotasi bumi ini sepersekian mil, ya, per detik. Kalau seandainya terlambat dia perputarannya sepersekian detik saja, maka kita akan terbang-terbang semua duduknya. Ya, tidak seperti ini. Begitu juga jarak antara matahari dengan bumi, itu jarak yang paling tepat. Ya. Kenapa? Dikit aja, 1 meter aja lebih dekat, ya, angus kita. 1 meter lebih jauh, kan, beku kita. Maka nggak akan pernah ada kehidupan lain di manusia, ya, manusia di luar bumi. Tapi kalau makhluk lain ada. Apa makhluknya? Banyak. Nah, seperti malaikat. Ada jin, ya. Nah, itu semua makhluk-makhluk itu berkehidupan. Maka kita tidak perlu, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kita lagi duduk ngaji ini ada dia. Ada dia. Dan dia juga ikut mengaji. Cuma kita nggak nampak. Kalau nampak kita lari semua. Nah, kalau misalnya kita bisa ngelihat, ada indigo, ya. Misalnya lagi ngaji seperti ini, duduk dia jongkok misalnya, kan, samping kita, lari kita semuanya. Nah, jadi kehidupan ini Allah ciptakan sesuai dengan alamnya. Ada alam manusia, ada alam jin, dan ada alam malaikat. Kita dilarang menembusi kesemuanya itu, ya, nggak boleh mengganggu kehidupan makhluk lain. Maka saya paling tidak setuju ada orang yang tangkap jin, ya, pergi buat video misalnya nangkap ini, nggak perlu, ya, karena dia punya kehidupan sendiri. Ngapain kita ganggu kehidupan dia? Oh, dia tinggal di rumah itu, tinggal aja di situ, ya, kecuali kita pas mau tinggal di rumah itu kita bilang baik-baik, ya kan, bilang baik-baik, suruh pindah dia, jangan ganggu kita mau tinggal di situ. Nah, itu dia. Dan fenomena kehidupan di luar angkasa itu sangat luar biasa, ya. Di luar alam ini, di luar bumi ini sangat luar biasa. Dan banyak informasi-informasi itu yang kita ketahui tentang dunia luar itu daripada aulia-aulia, dari orang-orang yang soleh. Jadi hubungannya itu adalah bukan lagi hubungan fisik seperti ini, tapi ada hubungan dimensi lain yang memang itu bisa dijelaskan. Secara pasti tidak ada kehidupan di luar bumi, ya, bagi manusia. Tapi kalau makhluk lain pasti, karena Allah menciptakan semua makhluk itu dengan alamnya dan hukumnya tersendiri. Saya ingin sampaikan seperti ini. Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya, maka dia berlaku proses hukum cahaya. Allah menciptakan jin itu dari api, maka berlaku hukum api. Kita diciptakan dari tanah, maka hukum yang berlaku bagi kita itu adalah hukum tanah. Enggak bisa berlaku hukum malaikat. Misalnya hukum malaikat cahaya bisa tembus, kan? Coba sekarang kita nabrak tembok, gedebuk, benjol. Enggak bisa. Tapi kalau malaikat dia bisa tembus, ya kan? Api juga seperti itu. Nah, jadi tidak bisa menembusi sesuatu dilanggar pada yang bukan hukumnya, kecuali hukum tersebut tidak berlaku bagi hamba Allah. Orang yang sudah diklaim oleh Allah sebagai hambanya, maka semua itu akan tidak berlaku. Contoh, seperti Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau jarak tempuh 15 hari. Jarak tempuh pergi 15 hari naik onta, pulang 15 hari, 1 bulan baru sampai. Nabi Muhammad melakukan perjalanan dalam 1 malam. Naik ke langit, ya, sampai ke langit, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha malaikat yang bisa akses, hanya Nabi Muhammad.
Kok bisa? Karena Nabi Muhammad tidak melakukan perjalanan sendiri, tapi dibawa jalan. Beda ya? Beda dibawa jalan sama jalan sendiri. Kalau misalnya saya datang di rumah, ya kan? Begitu datang, masuk nyamuk ke dalam mobil saya. Turun di kafe, ikut saya. Ketemu sama nyamuk lain, dia bilang, "Bro, aku dari Tembuk Tengah." Apa dibilang sama nyamuk di Sagu? Ulok ke. Ya kan? Ya kan? Ya, nggak percaya dia. Masa mungkin Ki dari Tembuk Tengah kemari terbang? Itu 2 bulan baru sampai, dia bilang kan. Nah, ternyata dia jalan sama saya. Nah, itu logika yang paling gampang bagaimana seseorang melakukan perjalanan sendiri dan dia dibawa jalan. Jadi Nabi Muhammad malam itu ada melakukan perjalanan sehingga dia tidak berlaku lagi dimensi waktu manusia. Hukum manusia tidak pernah berlaku lagi. Kenapa? Dia diperjalankan oleh Allah. Nah, jangan pernah cita-cita supaya bisa terbang. Ini saya mau tobat ini Ustaz. Untuk apa? Supaya bisa terbang saya Ustaz. Nah, supaya bisa kebal. Bukan itu makna tobat ya. Jangan pernah beralih seperti itu.